Allahu Akbar. Tinggal 22 kilo lagi. Dan ulama-ulama tafsir menafsirkan dari surah Al-Isra ayat 2 sampai 104, diprediksi Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah bagi bangsa Yahudi. Artinya Israel itu akan lenyap dari muka bumi ini, diprediksi insya Allah 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kenapa negara-negara komunis, negara-negara Syiah, negara salib, terutama Amerika dan negara-negara Eropa berambisi betul untuk menguasai Suriah? Ternyata dia ingat sejarah. Allah Subhanahu wa ta'ala memunculkan hambanya yang soleh, dua hambanya yang soleh, yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Dipilih oleh Allah untuk membebaskan Palestina. Cuma bedanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pertama kali yang dibebaskan itu, yang dikuasai itu Suriah dulu. Baru Khalifah Umar bin Khattab menguasai Palestina tanpa peperangan. Karena apa? Setan aja takut sama Khalifah Umar bin Khattab, apalagi Yahudi dan Nasrani. Sehingga ketika ada berita Khalifah Umar bin Khattab mau ke Syam, mau ke Palestina, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani gelar karpet merah untuk menyambut Khalifah Umar bin Khattab. Karena setan aja takut, apalagi orang Yahudi Nasrani. Habis itu Khalifah Umar bin Khattab menguasai Mesir. Kenapa kok seperti ini? Ya, dulu di Mesir belum ada Syiah. Syiah itu munculnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berbeda setelah 88 tahun Masjidil Aqsa dikuasai kembali oleh Yahudi Nasrani. Allah munculkan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertama kali yang dikuasai adalah Suriah dulu. Bukan Palestina setelah itu, tapi Mesir. Karena di Mesir ada Daulah Syiah Fatimiyah. Sebagaimana perintahnya Rasulullah, qatiluhum fa innahum musyrikun. Perangi mereka karena mereka musyrik, golongan musyrik. Setelah Daulah Syiah Fatimiyah di Mesir dihancurkan sama Salahuddin Al-Ayyubi, baru memerangi pasukan Yahudi dan salib, yaitu di Palestina. Ini bedanya antara Khalifah Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok sekarang persatuan Golkaf itu benar-benar berambisi untuk menguasai Suriah dan Mesir? Kalau istilah burung, kepalanya itu Palestina, sayap kanannya Suriah, sayap kirinya Mesir. Nah, kalau supaya burung itu tidak bisa terbang, sayap kanan harus dihancurkan, sayap kiri harus dihancurkan. Kira-kira Golkaf itu ini faktornya. Ternyata Pak, kenapa kok Suriah sekarang, kalau Mesir sudah dikendalikan sudah. Bahkan itu sudah kaki tangannya Yahudi sudah. Mesir itu sekarang yang dimotori oleh presiden pengkudeta itu ya kan, yaitu Jenderal As-Sisi itu. Nah, Suriah itu kenapa Pak, Bu? Suriah sekarang ini Allahu Akbar, di tengah-tengah gempuran yang dahsyat itu, mujahidin sudah menguasai dataran tinggi Golan. Allahu Akbar. Tinggal 22 kilo lagi. Ini yang ditakutkan. Oleh karena itu ketika 16 badan intelijen Amerika diwakili oleh James Comey dari FBI menghadap Barack Obama, Barack Obama diberitahu Suriah ini lebih dahsyat daripada Afghanistan.
Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini benar-benar luar biasa. Bahkan kalau kita istilahnya sebelum dataran tinggi Golan itu, antara Suriah dan Palestina itu kurang lebih Malang Solo. Sampai jenderal Israel itu berbicara di depan media, kalau Suriah ini dikuasai oleh ahlu sunnah, itu alarm kematian bagi Israel. Itu. Dan ulama-ulama tafsir menafsirkan dari surah Al-Isra ayat 2 sampai 104, diprediksi Yaumil Ghadab, hari kemurkaan Allah bagi bangsa Yahudi. Artinya Israel itu akan lenyap dari muka bumi ini, diprediksi insya Allah 2022. Berarti kurang 6 tahun. Diwet-wet Pak Bu, diwet-wet supaya nanti kita bisa menyaksikan 2022. Dan ketika Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika, tahun 2012, dia katakan, bahkan ini dibuktikan oleh 16 badan intelijen Amerika, 10 tahun lagi Israel akan lenyap dari muka bumi ini. Jadi orang tokoh Yahudi militan Henry Kissinger itu percaya loh Pak. Kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan gitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu fi hadhil ummah, Allah akan munculkan mujaddid, kata Rasulullah, di setiap 100 tahun Allah munculkan mujaddid. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini, mujaddid yang pertama kata beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mujaddid yang kedua Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid yang ketiga wallahu a'lam, kalau kita hitung dari tumbangnya kekhalifahan Islam 1924 tambah 100 tahun, berarti insya Allah 2024 insya Allah Allah akan munculkan mujaddid. Mudah-mudahan Shafah Islamiyah, kebangkitan Islam, akan muncul dari 2024 itu insya Allah. Oleh karena itu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Muawidah, Sekjen Ulama Palestina, jauh-jauh datang dari Palestina, datang ke Indonesia di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Kedua matanya buta karena disiksa di penjara Israel dengan sinar. Kedua matanya buta. Beliau ini adalah ajudannya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, yang beliau adalah tokoh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Beliau ngomong di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta, sambil neteskan air mata, wahai umat Islam Indonesia, insya Allah setelah tumbangnya Amerika, insya Allah Indonesia, umat Islam Indonesia akan menjadi barometer al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam, yang nanti ujung-ujungnya yaitu di biladi Syam. Oleh karena itu kata beliau sambil meneteskan air mata, wahai umat Islam seluruh Indonesia, genapkan syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi barometer pusat peradaban Islam dunia. Oleh karena itu yang pertama, ayo, sudah tidak usah teori lagi, ayo bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat Islam ini. Karena semakin tipis itu prinsip pilar tegaknya kalimah la ilaha illallah, itu adalah al-wala wal bara. Yang kedua, kobarkan semangat jihad di tengah-tengah kaum muslimin. Karena Rasulullah sudah memberikan warning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amutus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam, tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah.
dengan harta dan jiwa kita. Coba kalau kita buka Al-Quran, kita diperintah sholat kurang lebih 8 ayat, kita diperintah puasa kurang lebih 2 ayat, tapi kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran untuk berjihad dengan harta dan jiwa kita kurang lebih 265 ayat. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa dari umatku yang selama hidupnya tidak pernah berjuang di jalan Allah, yang selama hidupnya belum pernah terbersit hatinya angan-angan untuk berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu kata Rasulullah, matalah so'batin min nifaq, matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan, mati dalam keadaan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, iddah, karena ini perintah Allah. Wa'idullahu mastata'tum min quwwah, siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik, harus siap, jangan lengah umat Islam. Makanya dari beberapa pertemuan kami dengan beberapa kalangan, baik itu tokoh-tokoh ulama, ya, bahkan alhamdulillah kita dengan TNI, alhamdulillah sudah melakukan untuk antisipasi ke depan dari target-target yang sudah itu. Alhamdulillah kita sampai dalam tataran teknis. Itu. Solusinya umat Islam dan TNI harus bersatu. Karena TNI sudah kena Undang-Undang nomor 34, tidak boleh lagi masuk sosmed. Karena itu yang bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio ketika di Gedung Kartini, beliau sampaikan pada ulama-ulama di Indonesia yang hadir pada saat pertemuan ini, kami serahkan negeri ini, negara kesatuan, kami titipkan negara kesatuan Republik Indonesia ini kepada umat Islam, pada ulama-ulama ini Pak. Dan yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat ini. Bangun persatuan dan kesatuan soft. Karena apa Pak? Sekarang ini umat Islam dipecah belah, diadu domba gara-gara fulus. Jadi orang-orang kafir sekarang ini fulus. Di Malang itu satu orang sudah disiapkan, satu tokoh disiapkan 1 M oleh pengusaha-pengusaha Kristiani Jakarta. Coba Bapak 1 M disiapkan di depan meja, kira-kira nggak geleot? Geleot. Ya. Ini sekarang. Makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya, ada fitnahnya, dan ujian bagi umatku adalah fulus, apalagi fulusnya dolar. Mata jadi hijau. Astagfirullah, kalau Bapak buka di web The Asia Foundation, The Ford Foundation, Allah, ya Allah, nangis lagi. 30 ormas Islam dijadikan oleh Golkaf ini, golongan kafir, untuk menjadi garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Saya tidak akan menyebutkan, mungkin Bapak Ibu kaget nanti. Buka sendiri di webnya The Asia Foundation, Ford Foundation. 30 ormas Islam, tokoh, alamatnya, lembaganya lengkap, disogok dengan dolar untuk dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini. Yang terakhir, yang kelima, actionnya apa? Bangun generasi Rabbani dari rumah tangga kita. Apa sih generasi Rabbani? Generasi Rabbani itu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya senantiasa rujuk ilal Quran was sunnah, kembali pada Al-Quran was sunnah. Ayo kita bangkitkan dari rumah tangga kita. Kita harus cerdas. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Kalau kita mau menolong agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Ayo bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan menit-menit kehidupan kita untuk memperjuangkan ad-dinul haq ini.
Karena itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.